itu penutupnya Nabi Isa, Bang, kayaknya itu. Tak ada, Anda salah. Anda belajar lagi sampai. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Agama itu cuma satu, itu agama Islam, nggak ada agama lain. Islam itu kan artinya berserah diri. Yes, Islam itu artinya berserah diri. Mengajarkan berserah diri sama Tuhannya masing-masing, Bang. Bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhannya masing-masing? Kristen menuhankan Yesus. Sabar dulu. Kristen menuhankan Yesus. Yesus hari Sabat, Kristen hari Minggu. Gimana ceritanya berserah diri? Ada-ada aja. Ajaran Kristen itu. Udahlah, kalau colotnya kayak gitu, Anda pun tidak jelas dari sekte mana. Nggak usah jadi ini, Bang. Bicara tanpa dalil itu nggak usah. Di sini orang terpelajar semua, nggak ada lagi orang bisa dibodohi sekarang. Udah canggih dunia ini. Udah canggih. Naim ini Kristen kah? Naim? Turun. Natal, selamat malam Natal. Kristen kayaknya. Natal. Oten, selamat malam Natal. Master TM, selamat malam. Kristen. Pak Master, Pak Natal. Iya, selamat malam. Oh, lembut sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Oh iya betul Ibu. Sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Iya Ibu. Oh iya betul Ibu. Sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Aduh, noisy Master. Kristen ya Bang ya? Coba turun lagi, Bang Master. Tuh. Silakan Pak Natal ya, sama guru kami Bang Zuma, silakan. Pak Natal, apa yang ingin kamu sampaikan Bang? Mau bertanya, mau ditanya, atau mau diskusi, silakan. Pak Natal, silakan. Pak. Oke, kita beralih dulu ke Lisa. Lisa Simbolong ya. Lisa Simbolong ya. Lisa, selamat malam. Kristen kan? Malam Kristen, aku suaminya ya. Oh iya nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Sama guru kami Bang Zuma, silakan. Enggak, yang menanya, aku yang mau menjelaskan nanya Kristen sama Islam itu. Oh silakan. Boleh. Jelas. Kalau dia Islam berasal dari sejarah Arab. Tapi kalau Kristen berasal dari Lepan, yaitu Palestina atau Israel. Hei, di Israel Palestina itu tidak ada orang masuk ke gereja. Nabi Musa tidak ke gereja, Daud, Salomo, Samuel, Yeremia, Saul, tidak ada gereja. Benar nggak bahasa itu Bang? Enggak, salah. Islam berasal dari sejarah Arab, betul nggak? Iya, betul. Kristen berasal dari Lepan, Bang. Lepan itu yaitu Palestina dan Israel. Nggak ada. Loh, Abang lucu, bilang. Kok lucu pula? Di mana pengikut Yesus itu masuk ke gereja? Di mana? Bang. Aduh, macam mana pendapat sama Bang? Buka dulu sejarah, Bang. Buka dulu sejarah. Sejarah yang mana? Ya, enggak usah terlalu jauh ke sejarah. Yesus aja dulu. Pernah nggak Yesus ke gereja? Loh, Bait Suci Allah itu gereja, Bang. Jangan salah, Bang. Nenekmu kiper. Bait suci itu bukan gereja. Bait suci. Kamu itu masa dulu bait suci itu. Dengar, kamu ngerti kata suci enggak? Kamu ngerti kata suci? Kamu ngerti kata suci? Aduh, cemana. Kamu ngerti kata suci enggak? Ngerti enggak kata suci? Rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal masuk, pakai kulup masuk. Begitu bersendawa, terasa babi yang keluar dan anjing, kok bilang aku tempat suci? Gimana ceritanya? Tempat suci itu syaratnya untuk masuk ke sana. Pertama, dikatakan tempat suci ketika yang ada di dalamnya
mensucikan tempat tersebut untuk mengibadahi atau menyembah Sang Yang Maha Suci. Kau masuk di gereja, kulupmu masih ada, kamu tidak pernah junub, kamu nggak pernah wudhu, paham? Habis itu kau menyembah manusia, kau bilang tempat suci. Hah? Saatnya kamu waras, kawan. Jangan gila permanen. Sadarilah itu. Yang disebut tempat suci, tidak ada najis di situ. Paham? Kasih ngomong lah orang bang. Abang ngomong ke pantat bebek, tak bisa ngasih orang ngomong. Iya, karena yang saya temani bicara ini neneknya bebek. Hah? Hah? Berarti abang yangnya bebek ya? Kamu meme. Tempat suci, ngerti nggak tempat suci? Bang, aduh. Ngerti tempat suci nggak? Abang Ya, tahu bait itu rumah. Suci itu kodes. Kodes itu tidak ternoda, tidak ada hal-hal yang tamek di situ. Nggak ada najis. Itu tidak ternoda. Dengar dulu orang ngomong bang. Abang jangan kapan tak bebek dulu ngomong. Aduh. Ditanya ngerti suci nggak, dijawab. Ngerti suci nggak? Suci itu apa? Aduh, macam mana aku mau menjawab, abang terus potong. Abang terus potong. Udah, kalau mau nangis di gereja bang, jangan di sini lah. Bang. Ya. Kalau debat sehat lah bang. Iya, saya tanya, suci itu apa? Ya suci artinya bersih bang. Nah, bersih. Orang berkulub itu bersih nggak? Apa itu? Orang yang tidak bersunat itu bersih nggak? Orang tidak bersunat. Ya abang cerita sunat. Ya kalau masa kalau sama kami bang sunat bang, bukan diwajibkan. Ya, berarti tempat ibadahmu itu bukan tempat suci. Karena apa artinya bang? Dengar bang. Apa sangkut pautnya bang? Burung abang sama apa? Sama ibadah? Coba kau lihat Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Bisa kau pertanggungjawabkan bahasamu barusan? Dengar bang, apa artinya bang burung sama rumah ibadah bang? Oke, saya jawab pakai Bible ya, Biblenya orang Yahudi. Karena kalian kan mengaku sebagai pengikutnya tuh. Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Katakanlah kepada pemberontak yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Kenapa kaum Israel disebut sebagai kaum pemberontak? Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan tidak menginginkan ada orang yang berkulub masuk ke tempat sucinya, tapi orang Israel memasukkan orang Yunani ke tempat suci. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim. Memasukkan orang yang tidak bersunat ke tempat suci itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa gereja itu tempatnya Yesus? Jangan dimatikan lah bos. Mikrofon. Oke. Jadi gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait suci. Gereja itu adalah bait tame. Ngerti tame? Bait tame itu artinya apa? Rumah najis. Bang. Ya Pak. Apa? Tolong mikrofonku jangan kalian. Halo. Jadi gereja itu bukan tempat suci ya. Camkan itu. Tak ada sini debat. Mikrofonku harus dimatikan kreator terus. Jangan dimatikan, teman-teman. Ya, jadi saya simpulkan saudara ya, gereja itu bukan tempat kudus, gereja itu tempat tame, tempat kotor, tempat najis. Pahami itu. Silakan Anda bantah. Bang, ya. Abang agama apa bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Hah? Saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim, kenapa? Saya juga Muslim. Kenapa abang bilang Yesus Muslim, sedangkan pendiri agama Kristen adalah Yesus? Nenekmu kiper. Di mana Yesus mendirikan Kristen? Tunjukkan kepada saya. Pendiri agama Kristen adalah Yesus. Di mana dalilnya Yesus mendirikan Kristen? Buka abang dulu asal usul sejarah Kristen bang. Oke. Oke. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Pernah Yesus ke Antioquia? Pernah. Bang. Asal usul dan sejarah Kristen buka abang dulu. Siapa pendiri agama Kristen bang? Baru abang ngoceh kayak pantat bebek. Saudara, Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Paham kau?
Oh bang, yang aku Itu suruh dalil. dia membuka. Itu Mulut dalil. abang aja yang ngoceh dari tadi. Yang aku Itu suruh dia dalil. membuka. Buka Itu abang dalil. dulu. Coba Asal kau usul agama tunjukkan Kristen, Bang. dalilnya di mana Yesus menyebut murid-muridnya atau murid Yesus disebut sebagai Kristen, itu tunjukkan dalilnya di mana. Izin aku keluar, aku tak- Saya izin bisa aku keluar, aku menunjukkan yang tidak dalilnya. mencoba, Saya bisa menunjukkan dalilnya di Kisah Para Rasul 11 nomor 26, murid Paulus disebut Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut pendiri atau tokoh dari Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Ah, mana dalilnya? Kau mengaku sebagai pengikut Yesus anak Maria itu mana? Nggak ada kan? Sabur. Nggak ada. Makanya kau pakai otak. Saatnya Kristen itu 2025 itu sadar kalau Yesus itu ternyata praktisi Yahudi, praktisi Taurat, bukan praktisi Kristen, bukan praktisi kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, bukan. Sadarlah mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Oke? Oke, kita sapa share. Share. Ya, Selamat saya- malam, share. Sebentar Bunda Rama. Sebentar Bunda Rama. Nah, Jadi silakan. teman-teman rangkuman hari ini mengingatkan teman-teman viewer di bawah ya. Yesus beribadah ke sinagoge. Ini dari Bang Zuma ya, kita harus rangkum ya. Yesus beribadah ke sinagoge, kalian joget ke gereja dengan musik reggae. Yesus membaca kitab tanah, kalian membaca buku tutorial ternak. Yesus menjalankan hukum Taurat, ya. Yesus menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi barat. Yesus menyuruh kau bertaubat, tapi kerjaan kau bermaksiat dan sesat. Rangkuman lagi, Yesus menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Ya, Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Ya, Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani. Sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran-ajaran Nabi. Ini, sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran Nabi-Nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Kenapa? Satu lagi dan terakhir, rumah ibadah. Satu lagi untuk terakhir, rumah ibadah tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan klaim gereja bait suci kalau berkulup dan pamer paha dengan rok seksi. Ya, Mantap lah dek, bah. Oh. Oke, kita sapa share. Silakan share, Bang. halo. Share. Share. Ya, ya. Halo. Iya, Bang. Siapa Bang? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Semangat semangat. Ini bahasa Koloyo gitu. Ayo semangat. Bertanya tapi semangat ya. Silakan. Ya, saya daripada Malaysia. Selamat malam. Iya, Malam. Daripada Malaysia ya. Iya, Saya ingin bertanya, Mas. ya silakan. Kok Kristen ya Bang ya? Share. Iya, tanya dulu Bunda. Saya ingin bertanya, sekiranya Kristen itu agama yang benar, adakah Islam masuk surga? Iya, wajib pasti. Sebab apa? Yesus disebut juru selamat. Yesus disebut juru Islam. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kami mengenal Yesus sebagai utusan. Selamat kami. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, kami tidak meniadakan karena kami bukan Kristen dan Taurat bukan untuk kami. Kan gitu. Jelas itu. Ya, tapi itu menurut Islam, Yesus itu ialah Kok menurut Islam? Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Enggak, nah, tunggu. Untuk Ya. memperoleh surga, menurut Yesus, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Enggak. Di mana dalilnya? Saya tanya, di mana dalilnya? Oke, kalau kalian memberitahu Yesus itu sebagai utusan, Nah, Yesus yang mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Oke, Mas. utusan. Mas. Dengar sini, Mas. Oke. Itu Yohanes 17 nomor 3. Betul. Oke, Mas. Gitu dong. Nah, sekarang nih, Abang Zuma,
Abang Ya. Zuma sebagai Iya. Tuhan. Contoh. Lu kok jadi saya jadi Tuhan? Jangan. Contoh. Parah ini. Iya, contoh. Jangan. Kok contoh pula? Sebagai contoh, Bang Zuma adalah Tuhan. Aduh. Kerjaan surga. Bagaimana abang nak bagi turun abang punya apa nama? Untuk menurunkan anda punya ajaran kepada manusia. Ya saya utus Roh Kudus, Roh Suci untuk Roh suci. Iya. Roh suci itu siapa, Mas? Malaikat Jibril. Jibril. Ya. Yang itu melalui Jibril dalam Melalui Islam. Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kuutus kepada nabi-nabiku yang ada di atas muka bumi. Ini kenapa jadi Anda mau menuhankan saya? Janganlah. Itu kan contoh, Mas. Nggak bisa dicontohkan kayak gitu, nggak boleh. Itu namanya fasik. Ini forum debat, tapi kita buat. Aduh, kamu cebok dulu sana 1 sendok. Debat kasih contoh kayak gitu. Emang lu pikir saya kafir kayak kau? Nggak boleh mengumpamakan Tuhan itu dengan Tentang manusia. Tuhannya manusia, dia nyontohin ke Jangan. manusia, ke Bang Zuma. Nggak boleh. Tuhanmu aja bang. Tuhanmu manusia. Ya kan? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia? Ya dengan cara mati. Gitu. Halo Bang Zuma. Ya halo paman. Gimana bang? Dengerin ya Bang. Iya saya dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Saya juga bisa bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama kita. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih Bang Zuma. Ya sama-sama bang Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah wae. Aduh Gusti. Lanjut, Sir. Lanjut. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah manusia mengenal aku sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Di mana dalilnya? Ya, itu yang saya ngomong tadi, Mas. Mana dalilnya? Tuhan itu turun ke bumi. Di mana dalilnya? Yesus berkata, jangan gila, jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Enggak. Jangan gila permanen, saudara. Ini sekarang sudah tahun 2025 dengan Anda yang tidak paham, Anda yang tidak paham karena Anda Kristen. Mana ada Kristen menggunakan otak kalau berbicara mengenai agama? Yohanes 17 nomor 3 itu kau baca baik-baik. Baca baik-baik itu. Pakai otakmu itu. Pakai otakmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jangan gila permanen apa kawan? Baru aku melihat ada orang Malaysia ini otaknya kecil kayak kemiri. Emosi, Mas. Gila. Saya nggak emosi karena kamu itu bahlul. Kamu itu bercakap emosi. Kamu itu enggak. Aku sudah terbiasa menghadapi manusia-manusia tak berotak kayak kau. Udah biasa aku bang. Saya sudah terlatih dengan penipu kayak kalian itu. Terlatih saya. Mau yang tampil lembut, mau yang tampil keras, mau yang tampil kayak pelawak. Aku sudah terbiasa. Bang Zuma gitu loh. Senggol dong. Enggak Gitu. profesional itu. Enggak apa-apa. Kau mau katakan saya emosi terserah. Yang penting tujuan saya sampai. Apa itu? Mencerdaskan manusia supaya tidak jadi binatang selamanya. Tuh paham kau? Coba. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, orang bisa memperoleh hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Cari aja di kitab dong. Kata kamu itulah. boleh baca kitab Kristen. Kalau begitu, saudara Chair, supaya kamu itu mantap, kamu ke gereja, turunkan celana pendetamu, celok. Nah, kayak gitulah. Jangan kau gila permanen. Jangan kau ngaku-ngaku orang Malaysia, orang dari Jepang. Habis itu kau tidak ku terapi kau. Selama otakmu masih belum normal, ku terapi siapapun kau datang ke sini.
ku terapi karena tujuan saya itu adalah memanusiakan kamu. Dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan dibilangnya, sebagai Tuhan. Kan bahlul. Udah berapa waktu bocor halus tertambal ini? Belum ada tertambal Bang Andi. Malam Belum ini. ada. Masih bocor halus semua ya? Iya. Bocor halusnya ditambal sebelah sini, bocor sebelah kanan, ditambal kanan, bocor bagian atas. Tambal di atas, bocor bagian dagu, di dagunya lagi ditambal, bocor lagi bagian kuping. Susah mereka ini. Kalau palappo mi Gurunda. Iya, enggak masalahnya tubuh kemanusiaannya keluar dari rahim ibunya itu cuman 10 sampai 5 kilo sampai 7 kilo. Nah, sekarang beratnya sudah 82 kilo. Oke, 70 kilo lebih itu sudah daging babi. Dalam tubuhnya tuh gimana? Susah itu mereka. kenapa Susah kali mereka ini bisa untuk diwaraskan. belajarnya Al-Quran? Kenapa mesti Aldi belajar? Kristen. Al-Quran saya yang mengajarkan saya. Oh, Kenapa mama belajar Al-Quran? Mama Itu ambil Al-Quran tuh ambil kita imannya dari mana? Kenapa Ngomong Aldi? apa? Bentar Aldi, kenapa Aldi? Kamu lagi ada keluhan? Coba kau bahasa Indonesia yang benar, keluhanmu apa? Siapa tahu kita masih bisa nambal gitu loh. Masih bisa disembuhkan. Apa keluhanmu nak? Apa keluhanmu nak? Coba. Saya ada keluhan ini, Bang, abang-abang. Iya, apa itu keluhannya? Loh, kenapa diturunkan? Coba nurunkan itu, coba naikkan lagi. Aldi, keluhanmu apa nak? Host, moderator host. Kasih bendera sama moderator itu. Akun lain ini, akun baru lagi. Bukan Banyuma turun, itu kena lagi akun baru, akun utama ditombak lagi. Aldi, Silakan Aldi, buka mic mu Aldi. apa keluhanmu nak? Kebanyakan bocor halus sih. Akang ini kemah tidur ke Akang. Ini oten-oten ini kalau debat kerjanya apa? Ya akunnya yang dihajar. Tidak bisa melawan dengan argumentasi by data, ya akunnya yang dihajar. Mereka sebenarnya udah pada sakit hati. Kok yang naik ini mau pendeta mau jemaat, kok mereka ngomong tanpa berdata gitu. Satu mengatakan Kristen berasal dari disitulah tadi itu disebut ya. Gitu. Waduh, bangkit lagi di hari keberapa ini Banyuma? Detik Menit ke-15. Percuma. Kau habiskan waktu aja kalau kerja cuma melomba aja, percuma. Oh, dia lagi markir di sirkuit nih. Markir dia. Kita sampai Henry, selamat malam, Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Muslim ya. Iya, Apa disampaikan Bang? mau bertanya aja Bunda. Ini waktunya diskusi nanti Bang ya, nanti ada time tertentu, waktu-waktu tertentu ya. Ini saatnya diskusi Gurunda dengan Kristen ya Bang ya, nanti Bang ya. Daniel, selamat malam, silakan. La ilaha illallah. Lukas, silakan. Kristen ya Lukas. Ya, selamat malam. Suaranya ada nggak? Malam. Ada, silakan sama guru kami. Bang, apa iya ada nabi palsu menurut pendapat Abang Juma itu benar nggak ya? Ya, jelas. Menurut Yesus, nabi palsunya itu orang Farisi, orang Yerusalem. Nabi palsunya berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendiri dan mendatangi murid-murid Yesus angkatan pertama. Tuh nabi palsu menurut Yesus.
Ada dalilnya bang? Tolong Ada. dijelaskannya. Matius 15, Matius 7 nomor 15. Cuma Anda baca. Bentar ya bang. Silakan. Matius. Silakan. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15. Iya. Bentar saya mute dulu ya. Matius 7 Oh ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Buahnya lah itu menurut abang gimana ini bang? Buahnya itu ajarannya kan. Nah, ajarannya itu pertama memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah ini berada di mana? Di Islam atau di Kristen? Suara saya nggak kedengaran ya? Jelas ya bunda, jelas. Kedengar, sorry tadi Iya. Gimana? saya konsep dulu ini masalah ini, saya pelajari dulu ya, saya belum paham benar nih. Saya bertanya satu kali lagi boleh ya? Boleh. 2 pertanyaan tapi disatukan, oke ya? Boleh. Isa dan Yesus dan Isa itu satu ya? Menurut abang sama atau tidak? Terus benarkah umat muslim memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih ya. Bila sudah cukup, saya silakan diturunkan saja. Oke, baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus? Itu pengakuan sebelum kami membaca Bible, sedikit pun kami tidak pernah punya konsep dalam akidah kami, Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang kami tahu, kami beriman kepada Al-Quran, dan Al-Quran memberitakan kepada kami. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Itu iman kami. Setelah kami belajar Bible, ternyata di Bible ada manusia bernama Yesus mengaku dia diutus sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Dengan demikian, berdasarkan klaim daripada Bible, ternyata Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, kami kemudian belajar lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar kepada beliau, semakin besar keingkaran beliau, orang Yahudi terhadap beliau, lalu kemudian mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami belajar. Ternyata di Bible pun juga sama. Matius 23 mulai dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu rupa-rupanya di nomor 30 sampai nomor 36, rupa-rupanya Nabi Isa atau Yesus melihat pembangkangan orang-orang Yahudi, sampai Yesus menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Itu kata Yesus di dalam Matius 23. Bahkan di Matius 7 itu tadi, ketika Al-Quran mengantarkan kepada pemahaman kami, wa idza husiran nasu kanu a'dalahum wa kanu bi ibadatihim kafirun, di situ ternyata diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang mereka sembah selain daripada Allah.
ternyata di dalam Matius yang sedang kita bahas ini, Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus. Pemujaan yang mereka lakukan sampai mengusir setan dan seterusnya, rupa-rupanya diingkari oleh Yesus. Artinya, ketika Anda berbicara mengenai apakah sama ataupun tidak, saya mengatakan Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel. Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus juga datang kepada Bani Israel. Al-Quran kami mengatakan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dia adalah manusia yang suci. Yang membedakan kita di sini, Yesus kami yang beritakan sebagai makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu pembedanya. Kalau kami enggak, Nabi Isa adalah manusia suci. Kami memuliakan, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terkemuka, bukan terkutuk. Itu bedanya itu di situ. Kenapa kami mengatakan bahwa kami memuliakan? Setiap kali menyebut nama beliau, kami selalu menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Sedangkan di kalian, di Kristen, Yesus itu tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus menanggung semua dosa manusia. Segala dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Kemana dosa itu harus pergi? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Jadi Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dalam Bible itu ternyata sama. Lalu kemudian Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dari aspek kesucian di dalam Al-Quran terhadap Bible itu berbeda. Nah, kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga lisan kami acap kali mengajarkan kalian bagaimana Yesus itu adalah manusia suci yang haram hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib. Pada endingnya kemudian rupa-rupanya yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian sembah bukan manusia yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus dan bintang timur. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Singkat, padat. Nanti saya renungkan dulu ya Bang ya. Ya, silakan. Ada silakan. waktu nanti saya naik lagi atau Oke. bertanya lagi boleh. Jangan Boleh. jangan gimana ya? Jangan tidak ditolak ya. dinaikkan. Iya, Ya. iya. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu buat Baik. Abang. Moga panjang umur. Terima kasih. Amin, amin. Makasih saudara, makasih. Enggak gini aman-aman aja itu. Mau belajar 2 minggu juga berturut-turut nggak apa-apa ya. Ya, betul. Kalau yang kayak tadi, kalau mau selamat Yesus dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Muter-muter. Nah ini nggak bisa diselamatkan itu. Bocor itu. Bocor. Ada lagi tuh master. Ya kan. Ya. Saya masih berada di awan-awan mencari posisi yang tepat, brother. Hati Mija, bahaya ini. Bahaya nih. Iya, bahaya. Udah berapa akun Bang Zuma? Ini yang kelima ini kan ya. Waduh teman-teman, tap-tap layar teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sekali lagi, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia dari Asia sampai belahan Eropa. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Diam dulu kau, diam dulu, tenangkan kudusmu ya. 1, 2, 3 kau tombak akunnya, bangkit dan bertahan langsung detik kelima. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak dan merangkak berak celana. Ingat teman-teman, di follow akunnya ya. Ya, untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti dewa ataupun amuba. Alangkah indahnya kau tuhankan si Kribo Saibaba. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Saya naik tadi Masya Allah. Baik.
Brother, luar biasa ini, luar biasa. bagaimana kabar, brother? Sehat, brother. Puji Tuhan, haleluya. Baik kamu ya. Ya, Ya, saya ingin bertanya, boleh, brother? boleh. Baik, asal usul nama Allah Tuhanmu gimana? Jelaskan pada saya, brother. Ya, asal usul nama Tuhanku kemudian diberitakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kemudian datang bermunajat kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan diri dengan berfirman, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari sanalah kemudian kami umat Islam memahami secara mendetail bahwa Allah Tuhan kami mengakui namanya adalah Allah. Demikian. Silakan. Ya, baik. Ya, ternyata asal usul nama Allah Tuhanmu adalah ilaha illallah. Ya, itu kan? Nama Tuhan saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha, Baik. la ilaha illa huwa. Baik ya. Ya, Saya Kristen internasional ya, supaya kamu Ya. tahu. ya, Ya, saya akan memberi suatu pandangan kepadamu, brother. ya, Asal usul nama Allah Tuhanmu. Ya, Allahmu dan Allah saya. Supaya oke. kita dapat pandangan. Ya, 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 baik. baik. Matius, saya bawa dalil ya. Ya. Matius 1 ayat 21. Ya, Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. ya, Ayat 22, maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang difirmankan oleh Tuhan, lidah Nabi bunyinya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Berarti nama Yesus Allah ya. Baik. nama Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ini saya sudah baca ini. Apa Ya, itu? jelas ya. Yang mana jelas? Enggak jelas. Jelas. Di ayat 21. Jangan bilang jelas kalau bagi saya tidak jelas. Coba ulang, baik. coba Anda Ya. baca. Ulang. Baik. Ayat 21 ya, kamu dengar baik-baik. Ya, Di dalam Matius 1:21, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Jesus. Ya, oh iya ya. baik. Ayat 22, maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan, lidah Nabi bunyinya. Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Ya. Itu nama Yesus Allah ya. Di Lukas 2 ayat 10 ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, janganlah takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Ayat 11, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Berarti asal usul nama Allah Tuhanmu yaitu Yesus Kristus. Oh, saya tepuk tangan Di kalau gitu ya. dalam Matius dan di dalam Lukas. Jelas Oke, ya Kang ya? oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh ya Kang. Oke.
Kamu boleh membacakan Markus 1 nomor 1, boleh bacakan? Pelan-pelan kayak suaramu yang tadi itu bagus kudengar bang. Pelan-pelan bang. Markus 1 nomor 1. Ya, baca dulu pelan-pelan bang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan bang. 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 Abang. Bang. Bang. Oh, iya. Iya. Nah, baca Markus 1 nomor 1, baca bang. Abang yang baca yang pelan, yang pelan. Siapa mute saya ini? Gimana ini? Iya. Baca pelan-pelan. Markus 1 nomor 1. Pelan-pelan coba. Nggak ada yang mute bang, jangan gitu. Ada yang mute saya ini. Baca. Markus 1 nomor 1, baca. Baik. Markus 1 ayat 1 ya. Iya. Bahwa inilah permulaan Injil dari hal Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana duluan anak atau bapak? Gimana ya Kang? Iya, saya tanya, mana duluan, bapak atau anak? Anak atau bapak yang lebih dulu? Bapak dulu kan? Nama bapaknya Yesus siapa? Tunggu dulu, Anda membawa di sini pekerjaan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis ini kamu bawa, Anda sinkron ini. Kutanya dulu, tua mana? Tua mana, anak atau bapak? Tunggu, baca dulu selesai. Saya baca satu perikop ya, supaya kamu sadar. Kamu cuma pakai satu ayat. Ya. Satu ayat bisa membuat kau tengkurap kan? Bukan, ini kan pekerjaan Yahya Pembaptis. Enggak, saya tanya sama kamu dulu. Tua mana, bapak atau anak? Jangan dulu, ini kan luar konteks ini. Kita lihat. Aduh, kenapa jantungmu berdebar, brother? Hah? Tanya dulu, tua mana, anak atau bapak? Ya, Ternyata bapaknya Yesus namanya siapa? Siapa asal usul nama Allah Tuhanmu itu Yesus Kristus. Ya, supaya kamu sadar. Bagaimana mungkin asal usul nama Tuhanku berasal dari Yesus, sedangkan Yesus adalah anak dari Tuhan yang kau sebutkan tadi dalam Markus 1 ayat 1. Aduh, sakit kau ini kawan. Mute ini. Ini bukan lagi bocor halus ini. Nah, ini master tolong manusia ini. Aduh, saya mau kasih jelaskan kamu supaya sadar. Iya, duluan mana, anak atau bapak? Ini baca dulu kalimatnya ini, saya baca iya, ya. Kamu yang baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Pertanyaan saya, duluan mana, anak atau bapak? Ya, baca dulu selesai, saya baca dulu. Supaya tidak kenal pada jalur, ya. Baik. Gimana kamu ini? Kamu baca sampai Markus selesai satu kitab, tidak akan pernah berubah. Inilah permulaan Injil tentang Allah. Ini anak Yesus. Yahya Pembaptis ya kan. Tidak akan pernah tertukar. Yesus jangan tetap kamu anak. memutar balik kenyataan ini. Iya, makanya Yesus anak, dia adalah anak Allah. Saya tanya, duluan mana, bapak atau anak? Duluan mana? Ini saya jelaskan dulu. Bocil, ini mah bocil. Ya. Ini bukan master, ini mister. Jangan, kamu melompat dari topik ya. Saya membawa asal. Yesus itu anak Allah, kata kitabmu. Pertanyaan saya, duluan mana, Allah atau Yesus? Duluan mana, Allah atau Yesus? Duluan mana, anak daripada bapak? Iya. Duluan mana, anak atau bapak? Duluan bapak bukan? Nah, bapak namanya siapa di situ? Allah. Berarti Tuhan saya lebih dulu daripada Yesus Tuhanmu. Nama Yesus itu Allah. Nama Yesus Allah. Kristus itu Tuhan. Saya sudah jelaskan kamu. Ini Markus 1 nomor 1 dicoret aja ini, dicoret. Dicoret, terserah. Ini bicara Yahya ini, Yahya Pembaptis. Kok bicara ini? Ini Yesus disebut namanya di situ Yahya pula. Yesus tertulis tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya, baik. Ya. Nah, gitu dong. Anda sudah akui? Tunggu belum, saya baca dulu ayatnya. Saya sudah jelaskan kamu. Ada yang punya air 1 sendok. Ya. Lagi mabuk dia kayaknya. Lagi mabuk ya Bang. Nama Allah Tuhanmu Yesus Kristus.
Ya, supaya kamu sadar. Pitikan Sedangkan di kitabmu sendiri Yesus itu adalah Anda mau anak terima Allah. atau Gimana tidak ceritanya itu kau katakan urusan Tuhan Anda. berasal dari Yesus? Udahlah, kau diamlah sama itu aja itu. Nggak tahu kau apa-apa. Itu penjahitan Kristen. Namanya Bikin kayak orang ngantuk kau bicara. Master Bahlul. Bahlul. Allahu Penjahitan Akbar, Masya Allah. Kristen. Penjahitan Kristen atau apa, Bang? Ya. Ya. Kristen. Saya bernarasi ya, saudara Oke. penjahitan ya. Silakan. Oke. Jadi gini, saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada Yesus atau Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kubaca di dalam kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang soleh ini itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Ibrani 5 nomor 7, Yesus dikatakan sebagai orang yang soleh. Orang soleh diselamatkan, Yesus diselamatkan. 2 Petrus 1 nomor 3, karena kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan akan kita, akan Dia. Jadi, keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu hidup sebagai orang yang soleh. 1 Petrus 3 nomor 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Yesus. Hidup yang soleh. Tidak ada kemudian hidup jadi Kristen. Yohanes berapa? Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang soleh yang melakukan kehendaknya. Tuh, selalu orang soleh. Selalu orang soleh. Kenapa kitabmu tidak ada sedikit pun menyentuh tentang Kristen? Oke? Kisah para pewarta 10 atau kisah para rasul 10 nomor 2. Dia soleh. Ia menyertai seisi rumah takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus orang soleh. Orang soleh. Yesus soleh. Orang-orang yang soleh yang diselamatkan kemudian. Kenapa tak ada sedikit pun di dalam Bible menyebutkan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang Kristen. Sedangkan orang soleh itu adalah orang Islam. Kenapa orang Islam yang diselamatkan? Kenapa bukan Kristen? Kenapa Bible banyak bercerita tentang orang Islam? Yang soleh masuk Islam, masuk surga. Yang soleh diselamatkan oleh Allah. Yang soleh orang-orang pilihan Allah. Itu dalil dalam kitab saudara. Tolong tunjukkan satu kata yang di dalam kitab saudara diterangkan bahwa orang Kristiani akan diselamatkan atau orang Kristiani adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang muncul di Bible saudara hanya orang soleh, hanya orang Islam. Maka tadi saya udah parah lah di muncul. Ayo hatua kita yuk. Maka hatua kita. Turun yang lain. Bodoh-bodohin sama pendeta. Congek kali kau. Para jemaat gereja itu. Iya, kenapa orang Kristen tidak disebutkan di dalam Bible? Justru yang disebutkan adalah orang soleh. Kenapa? Kok kami yang disanjung-sanjung di Bible ini? Kenapa bukan kalian? Islam itu kan soleh. Kalau Kristen itu kan Kristiani. Soleh itu identik dengan Islam. Dan di dalam bahasa Yunani jelas sekali bahwa soleh itu memang tidak bisa digantikan dengan bahasa manapun, dengan kata apapun. Eusebes. Eusebes itu artinya soleh. Tidak ada Kristiani. Kristiani hanya disebut Kristen ketika penghinaan. Orang-orang yang ada di Antioquia pengikut Yesus, pengikut Paulus menyembah Yesus, itu disebut Kristen pertama kali. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Kristen itu adalah orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang soleh, orang Islam. Gimana dong? Silakan. Ya, berarti kalau menurut Abang Zuma ini, kita ini apa ditipu gitu sama para pendeta dengan pengajarannya. Bukan ditipu sama pendeta, tetapi memang dari awalnya kalian dijerat dengan tipu daya. Mau gimana?
Jadi ayat yang menerangkan tentang apa itu namanya, tentang bahwa itu Yesus itu utusan, jalan kebenaran itu utusan, bukannya betul. Tuhan. Betul, dia orang saleh. Kan dalil saya bacakan kepada saudara. Dia orang saleh. Dia orang saleh. Yesus itu orang saleh, Bung. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Yesus soleh. Pengakuan Yesus juga dia soleh. Tertulis dalam Yohanes 14 nomor 31, dia soleh. Dia orang soleh. Yohanes 4 nomor 34, dia orang soleh. Yesus adalah orang yang taat. Taat itu soleh. Taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Dia orang soleh. Mana lagi? Galatia 4 nomor 5. Yesus orang soleh, orang yang taat menjalankan perintah. Coba. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan berkenan kepada aku, disebabkan dia tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku selalu berkenan menjalankan segala perintah-perintahnya. Dia soleh. Dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, Kolose 2 Anda baca. Kalau orang Kristen baca Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan di dalam Filipi 3 itu disebut sebagai sampah. Maka Filipi mengajarkan Paulus dan umatnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri orang soleh, kalian orang kafir. Makanya tadi saya mencoba untuk membuka diskusi kita dengan data Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, dia masuk ke dalam bait suci Miqdas membacakan kitab Tanak. Coba, itu Yesus. Nah, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Apakah Kristen hidup seperti Yesus hidup? Tidak. Makanya di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu dalilnya tuh. Itu tidak bisa Anda bantah. Kenapa kalian tidak bisa menyadari itu? Karena selama ini kalian dijerat dengan tipu daya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bayangkan itu. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kamu lepas dari Yesus. Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus yang asli, di dalam Matius 5 nomor 19, justru Yesus mengharapkan agar orang-orang memahami barang siapa meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Galatia 5 nomor 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini ajaran siapa? Galatia 5 ini. Orang bersunat tidak bersunat katanya, itu tidak ada artinya. Loh, apa sih? Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Sementara Kristen mengikuti Galatia. Berarti Kristen lebih percaya kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus daripada percaya kepada ajaran Yesus. Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai penginjil, dan Yesus yang datang kepada Paulus sebagai pembawa berita keselamatan Allah dia sendiri. Yesus penginjil berbeda dengan Yesus yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu Yesus lain. Seperti itu, Bang. Awak juga berpikir, Bang, bagaimana, macam mana pula kami beribadah tiap hari Minggu, nyanyi-nyanyi, lalu masuk surga. Enak kali, Bang. Kadang juga awak berpikir seperti itu. Jadi selama ini kami ditipu oleh para pendeta dan ajaran mereka.
Waduh teman-teman. Aduh, kena tombak lagi. Host, monitor. Saya kena tombak lagi. Iya, kena tombak lagi ya, Gurunda ya. Ih, gila. Macam mana pula Bang Zuma? Gak apa-apa. Awak izin Seperti turun nubuatan Bang. saya juga itu nanti itu. Kita sapa user Kristen Muslim. Ayo buka Awak mic-nya. Aduh kena Udah lama tombak. ingin bertanya kepada Bang Kena Zuma. tombak. Bang Zuma turun. Iya, Kristen. Kristen Bang. Oke, Ya. silakan. Sementara ada Bang Handi. Silakan. Ya senang ini dengar siapa ini Bang Zuma ini yang bicara ini yang tadi itu. Ya, Bang Gurunda ya, Bang Zuma. Pintar sekali, pintar dia, banyak sekali dia belajar tentang Alkitab. Ya iyalah. Tentang Yesus gitu kan. Nah, saya bersyukur karena dia banyak mempelajari tentang Yesus. Jadi Sementara kau tidak gitu ya? bukan, saya tetap mempelajari gitu Oh. loh. Cuma Oke. ada satu hal yang masih agak kurang dengan Bang Zuma ini ataupun yang lainnya lah gitu kan, yang mempelajari tentang Yesus. Satu hal mungkin bukan satu sih, ada beberapa hal gitu kan. Sama mungkin mereka tetap tidak percaya Yesus gitu kan. Tapi kalau mereka percaya itu syukur gitu kan. Kami percaya Bang, kami percaya Yesus, tapi bukan sebagai Tuhan Bang, kami percaya sebagai utusan, karena itu pernyataan Yesus. Tidak masalah sebagai Tuhan atau tidak itu. Yang pertama kan percaya, dan yang kedua melakukan apa perintahnya gitu kan. Sebab di dalam Alkitab itu mengatakan apabila Perintah Yesus yang kau lakukan apa Bang? Di mute lagi. Perintah Yesus yang kau lakukan apa Bang? Gimana? Perintah Yesus yang kamu lakukan apa? Enggak, yang bukan yang saya lakukan, yang saya maksud. Ini abang-abang yang ada di sini. Pokoknya kalau waktu meja diskusi itu bahasa Indonesia nggak ada yang nyambung. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, itu aja. Sabar Bang Andi, sabar Bang Andi. Tuhan Yesus itu juru selamat kan? Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen Bang? Kasih saya data. Loh, karena ada tertulis dalam kitab. Karena ada tertulis dalam Ya di mana itu? Di mana itu Bang? Itulah hebatnya kami, Bang Zuma, kami semua yang Islam nih mempelajari Bibelmu, jadi kami tahu. Sekarang kau bilang Yesus juru selamatmu Bang, tolong kasih saya data di mana itu, biar kami. Oh ternyata ada, coba di mana itu? Oh saya lagi enggak bawa Alkitab nih, saya lagi di tempat kerja jadi. Ini harus Bang Andi nih, Bunda Rahma, ini harus Bang Andi, ini pasien begini harus Bang Andi. Silakan Bang Andi, yang dasar-dasar aja Bang Andi. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat itu jangan. Bahwa silakan Bang Andi. Pokoknya percaya kepada Dia. Biarin aja pokoknya Bang ya. Selamat. Jadi enggak. Berarti pokoknya, bentar Bang. Percaya itu. Bang, pokoknya Bang ya, Bang. Pokoknya ya. Pokoknya nggak usah pakai data, nggak usah pakai. Yang pasti. Kenapa Bang harus pokoknya? Tuhan Yesus itu datang sebagai juru selamat. Nah, barang siapa Juru yang selamat percaya bagi kepada siapa Dia, Bang? Bagi umat manusia. Percaya sebagai apa Bang? Abang Yusir, coba kita berpikir Bang. Saya berpikir bahwa bagaimana kita bernyanyi-nyanyi enak sekali, bisa masuk surga dengan mudah. Biasa sudah betul. Tadi teman Awas sudah gimana tuh? bersyahadat di Masjid Raya Harapan Indah. Wih, alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang agama, saya pikir mungkin semua agama punya kelemahannya. Bahkan Islam pun, Kristen pun ya, banyak hal yang diperdebatkan begitu kan. Bang, sebentar Bang, saya kasih data dulu Bang. Kau diam dulu, saya kasih data dulu biar kau pinter Bang sedikit ya.
Kita kasih data, jangan cuma modal pokoknya nggak boleh begitu. Harus kau pun baca-baca Bibelmu, belajar. Nah, sini saya kasih data ya. Di dalam Bibelmu ini, host, besarin dulu host. Di dalam Bibelmu ini, Bang, tertulis Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nih. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu terkhusus untuk orang Israel. Maka Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel, bukan Bani Kristen, Bang. Bukan Bani Batak, Ambon, Maluku, Makassar, nggak ada. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Ya, aduh mama Jadi Yesus juru selamat. Maka kau bilang Yesus juru selamat bagi Kristen tuh nggak ada, Bang ya. Itu udah ada Gurunda. Silakan bertanya ke Baru 4 Bang Juma ini, baru 4. Biasanya 9 Bang Juma ini akunnya. Lanjut. Itu mungkin di situ. Silakan Gurunda. Halo. Berarti digedein, dikecilin nggak pengaruh ya Gurunda? Tetap aja kan. Di follow dulu akun saya ini. Di follow teman-teman. Ini akun baru Gurunda Juma, baru bikin barusan. Coba ini. Aku sudah siapkan 300 akun. Wih, Masya Allah. Banyaknya. Ini saya bilang kenapa bom. Betul Bang Juma. Kenapa bom-bom ini bilang, Baal Anggol Asam sampaikan sama Bang Juma itu, gurundamu, dia nggak ngomongnya kasar memang, itu gurundamu Juma. Kenapa dia tuh pintar, cerdas sekali katanya. Cerdas semua Islam, oten takut, pendeta takut. Itulah kenapa Bang Juma ditombak terus begitu Bang Juma. Bom botol memang Bang Juma, botol dia itu. Nanya terus, ditanya balik, pelongo. Bom itu Bang Juma. Allahu Akbar. Oke, silakan. Saudara Kristen. Yesus itu orang soleh, Bang. Kenapa kamu menjadi Kristen padahal Yesus soleh? Kenapa nggak ikut Yesus? Kami pengikut Yesus. Kenapa kalian tidak soleh? Kenapa cuma Yesus yang soleh? Soleh. Ya. Kalian bilang tidak soleh. Kalau kalian bilang masalah Kristen, itu kalian bilang masalah institusinya, masalah kelompok. Enggak. Itu tidak mendirikan agama Kristen. Enggak, bukan itu masalahnya. Agama Kristen. Bukan itu yang jadi masalah, bukan itu. Mau dia Kristen ke atau apa ke? Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mendirikan Kristen, itu sama dengan Anda sudah mengingkari ajaran Kristen itu sendiri. Oke? Loh, Anda barusan mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Iya. Sementara Anda agama Kristen. Anda ibadah Minggu. Yesus ibadah Minggu enggak? Kami memang tidak selalu Yesus tidak beribadah pada hari Minggu. Sebab di dalam Alkitab Yesus ibadah Sabat. Sebab kami meyakini Alkitab. Apa yang Ya, katanya pengikut Yesus, kok jadi pengikut Bible? Mana yang betul ini? Anda pengikut Yesus atau pengikut surah-surah Paulus sih? Iya, kami pengikut Yesus kan. Karena kenapa kalian pengikut dari Alkitab? Yesus itu tidak pernah, Bang, hari Minggu beribadah, hari Minggu tidak pernah Yesus. Itu gimana ceritanya? Sekarang bertanya-tanya bagaimana. Berarti kalian itu, kamu itu cuma menyamar-nyamar. Kamu nyamar domba, kamu nyamar pengikut Yesus. Ternyata kau bukan pengikut. Gimana dong? Yang pastinya, kami adalah pengikut Yesus. Bagaimana mungkin Anda berani mengatakan diri Anda itu adalah pengikut Yesus? Sahabat Fi, syukran. Sementara Yesusnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge. Kalau Anda ikut Yesus dari belakang, Yesus ke sinagoge. Kenapa Anda belok ke kiri ke gereja? Anda penipu itu. Yesus berjalan ke sinagoge, rumah sucinya orang Yahudi. Anda ikut dari belakang. Tapi begitu Anda mau sampai ke sinagoge, Anda belok ke gereja. Habis itu Anda datang ke kami. Saya pengikut Yesus loh.
Nah, Gimana ceritanya Anda nipu kayak begitu, Bang? Kok nipu kayak gitu? Kenapa? Jangan nipu lah. Dengan agama yang lain, itulah bedanya orang Kristen dengan agama orang lain. Kenapa bedanya begitu? Karena Kenapa mereka beda? tidak mengikuti tradisi. Nah, Itu kan tradisi Yesus itu ke sinagoge. Itu tradisi Yesus. tradisinya. Nah, kalian ikut tradisi siapa ke gereja? Itu tradisi secara kemanusiaannya, karena dia lahir di sana. Kalaupun dia lahir di Indonesia, Tahu itu dia tradisinya bukan itu Paulus namanya itu, Bang. tempat ibadahnya. Iya, itu dia. Enggak, saya tanya, Anda berbicara mengenai tradisi. Tradisi ke gereja itu tradisi siapa? Hah? Tradisi siapa ke gereja? Gereja itu adalah tempat Saya tidak tanya gereja itu adalah, saya tidak tanya. Yang saya tanya, Anda mengikuti tradisi siapa ke gereja? Ajaran Paulus itu, Bang. Nah, bukan ajaran Yesus kan? itu bukan masalah Bukan. siapa gitu loh. Loh. Saja kami Loh. adalah tempat Apa? untuk kami, tempat Untuk untuk kami datang menyembah? kepada Tuhan. Iya, sekarang Yesus tempatnya untuk datang kepada Tuhan apa namanya? Nah, itulah makanya aku bilang beda dengan kami dengan agama yang lain gitu loh. Agama yang lain Jangan Anda bandingkan ke agama lain. Kenapa Anda bawa agama lain? Bawa Yesus. Anda harusnya mengatakan itulah bedanya kami dengan Yesus. Kenapa Anda tidak berani mengatakan itulah bedanya kami? Saudara, Anda masih sehat kan? di atas batu, Anda harus duduk saudara. di atas batu begitu. Saudara, Anda masih sehat kan? Kenapa Anda bawa agama lain? Ini kita sedang membahas tentang Yesus. Kenapa Anda nggak berani mengatakan itulah bedanya kami Kristen dengan Yesus? Kenapa Anda tidak mengatakan itu? Kenapa Anda bawa agama lain? Tidak ada yang membawa agama lain di sini. Yang kita bahas adalah Yesus dan pengikut Yesus. Yesus ke sinagoge, kamu ke gereja. Ayo, siapa yang kamu ikuti ke gereja? Siapa? Yesusnya ke Mikdas, ke sinagoge beliau. Kamu ke gereja ngapain ke sana? Emang Yesus pernah ke gereja? Kan nggak pernah. Terus siapa yang kamu ikuti ke gereja coba? Itulah Yesus katakan kepada muridnya, hati-hati Kidi, ada itu nanti datang serigala, ngaku-ngaku domba, padahal dia adalah serigala buas. Nah, inilah kalian yang kena. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, rumah ibadahnya aja beda dengan Yesus. Orang bahlul mana yang bisa kau tipu? Nggak ada. Nggak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Orang bahlul aja kagak, apalagi Islam. Yesus itu orang saleh. Berapa kali harus saya ulang-ulang membacakan kepada kalian? Yesus saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus itu orang yang saleh. Kalian orang Kristen, ikut siapa? Siapa yang kalian ikuti jadi Kristen? Ibunya Yesus namanya Maria, bukan Kristen. Sepupu sekalinya namanya Yohanes Pembaptis, bukan Kristen. Tantenya bernama Elizabeth, bukan Kristen. Kakeknya bernama Daud, bukan Kristen. Bapak tirinya bernama Yusuf, bukan Kristen. Pamannya bernama Zakaria, bukan Kristen. Kenapa kalian menjadi Kristen? Itulah pertanyaan saya. Itu loh Bang, pertanyaan saya. Dasar sekali loh, dasar sekali. Gak jelas kau. Anda yang gak jelas. Anda Kristen ke gereja makan babi tidak sunat ibadah minggu. Yesus Urus tidak aja melakukan hal agamamu. itu. Hah? Kalian panik kan? Paniknya? Panik, makanya cari tahu kitab orang. Paniknya kenapa? Ngapain ngomong kitab orang? Karena kitabmu itu diajarkan kepada kami juga. Urus aja kitabmu, urus aja imanmu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Urus aja imanmu. Jadikanlah umat Islam menjadi pengikutku. Kami umat Islam, nggak mau jadi pengikutnya. Urus aja imanmu. Nah, justru karena iman kami yang kami urus ini. Urus. Supaya urus umat iman Islam. orang? Kami diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Kalian panik itu. Kok panik pula? Apa yang Urus aja membuat iman kalian. kamu yang panik karena kau urus aja urus kalian. Kau yang panik. Kok aku yang panik? Kalau saya panik itu, saya tidak akan membahas apa yang ada di dalam Biblemu. Saya akan keluar terus yang hari untuk menjelaskan Al-Quran kepadamu. Itu kalau saya panik.
Al-Quran duduk tenang, tidak bisa tersentuh dia oleh kalian. Duduk menjadi setara dengan hadits doif saja kita pun nggak bisa. Gimana mau saya kejang? Justru keberadaan saya di sini untuk mencerdaskan saudara-saudara. Al-Quran menjelaskan itu kepada kami. Sampaikanlah kebenaran itu kepada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu jelas itu. Perintah kepada kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Kristen. Jelas. Maka itu tanggung jawab kami sebagai seorang Muslim yang menyebarkan rahmatan lil alamin kepada kalian. Harusnya saudara-saudara Kristen ini berbahagia. Senang ada Bang Suma dan kawan-kawannya Bang Suma. Kenapa? Orang Kristen bisa mendengarkan isi Bible gratis tanpa perpuluhan. Kalau di gereja, mana bisa? Kalian bayar perpuluhan. Minimal kalian memberikan infak sedekah. Ya, memberikan apa itu? Jaminan apa? Persembahan kasih. Minimal. Di sini gratis Anda bertanya tentang apapun dari Bible, kami jawab gratis. Lah kenapa kalian justru panik? Nuduh kami panik. Nggak ada panik-paniknya kami, nggak ada. Al-Quran tidak pernah, tidak bisa kalian sentuh. Al-Quran itu susah kalian untuk menyentuh Quran. Kalian tidak bisa membacanya. Kalian hanya bisa terjemah. Gimana bisa menyentuh Al-Quran? Nggak bisa. Maka kami menyadarkan kalian pakai Bible. Cukuplah Bible itu kalian imani supaya kalian itu bisa waras. Yesus mengatakan bahwa aku senantiasa melakukan Akulah pekerjaan. jalan kebenaran dan hidup. Nah, pintar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan tidak yang ada bareng. bagus. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kena kan? kau ini. Oke. Kena kau ini. Sekiranya Yesus itu jalan membuat jalan tol menuju ke sinagoge. Lah Yesus jalannya kemana? Yesus jalannya kemana? Menurut abang, Bapak itu siapa bang? Coba kita berpikir. Kita jadi orang logis bang. Coba. Yesus jalannya menuju kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Yesus bikin jalan ke surga. Iya, ke gereja atau jangan ke surga dulu. Terlalu tinggi hayalanmu, jangan ke surga dulu. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi hayalanmu. Yesus dulu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah berjalan ke sinagoge. Nah, kenapa kalian tidak berjalan ke sinagoge? Kenapa berjalannya ke gereja? Bisa kau jawab? Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, Yesus senantiasa masuk ke sinagoge membacakan kitab Tanak. Ayo. Kalian kapan baca kitab Tanak? Pernah Kristen baca kitab Tanak? Pernah? Nggak pernah. Yang Kristen baca kitab terjemahan dari Belanda. Kapan kalian baca kitab Tanak? Ayo belajar dong baca kitab Tanak. Seperti Yesus. Kalau kalian hidup mau seperti Yesus, kalau kalian mengatakan jalan adalah Yesus memiliki jalan, jalannya Yesus satu ke sinagoge, jalannya Yesus pada hari Sabat membacakan kitab Tanak. Fungsi sinagoge itu untuk apa? Untuk tempat beribadah. Tempat beribadah kan? Iya, tempat beribadah kepada gereja itu untuk apa? Untuk beribadah. Sama. Enggak sama. Orang pergi, orang yang dengar, orang ke pura juga beribadah. Paham kau? Orang yang menyembah pohon, ke pohon juga beribadah. Bukan itu permasalahannya. Yesus harus kamu teladani. Yesusnya kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Itu dulu. Kenapa? Karena tempat ibadahnya Yesus tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang yang tidak mandi suci, mandi tahir. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang pemakan babi. Nggak boleh. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang yang menyembah Yesus di dalamnya. Yang ada hanya menyembah Elohim. Dan tempat ibadahnya Yesus tidak boleh pakai sendal, pakai sepatu masuk. Tidak boleh buka aurat di sana, nggak boleh buka paha di sana, nggak boleh.
masuk di tempat sucinya Yesus. Lah kalian masuk di sana boleh nggak? Di sinagoge boleh nggak? Itu dulu. Boleh tidak Kristen masuk ke sinagoge? Boleh nggak? Tempat ibadahnya Yesus aja kalian nggak boleh masuk. Bagaimana kalian ini nggak pernah mau waras, nggak mau sehat? Tempat ibadah, tempatnya Yesus bersujud, tempatnya Yesus berdoa, tempatnya Yesus memohon kepada Tuhannya. Haram hukumnya Kristen masuk ke sana. Gimana dong? Tidak ada dibilang haram Kristen. Saya bacakan dalilnya boleh? Baca, silakan. Mana ada tulisan Kristen dalam Alkitab? Yehezkiel 4:4. Kristen dalam Alkitab. Yehezkiel 4:4. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Ayo. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang dimaksud di sini? Siapa? Hoten. Siapa? Ayo. Orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke tempat bait. Itu pada zamannya. Itu ada pada zamannya. Itulah caramu berkelit. Ketika kamu sudah tak berdaya menemukan dirimu bukan pengikut Yesus anak Maria, Anda berkelit. Itu pada zamannya. Sekarang zamannya masuk ke rumah gereja, kumpul bersama dengan orang-orang yang berkulub, yang hobi musik dan minuman keras, hobi salto-salto, pamer paha, hobi lihat pamer paha. Bukan pamer, lihat paha. Itulah Yesus tidak begitu.